Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu dosen, serta rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 28, saya Putri Balkis bersama rekan saya Muhammad Mufli Hanif. Kami akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah keamanan jaringan dengan judul Analisis Keamanan Layanan SSH terhadap Brute Force Attack. Judul ini kami pilih karena SSH mungkin dirancang sebagai protokol yang aman, masih menyimpan celah yang seringkali dimanfaatkan oleh penyerang, khususnya metode brute force. SSH atau Secure Shell adalah protokol jaringan yang umum digunakan untuk mengakses server secara jarak jauh dengan cara yang aman. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak server SSH yang masih disetting dengan port default terbuka, serta menggunakan kredensial login yang mudah ditebak. Kondisi ini menjadikan SSH target yang rentan terhadap serangan brute force, yaitu metode di mana penyerang mencoba berbagai kombinasi username dan password secara berulang hingga berhasil masuk ke sistem. SSH secara default tidak membatasi jumlah upaya login yang gagal. Oleh karena itu, diperlukan sistem mitigasi tambahan. Dalam menyusun penelitian ini, kami merumuskan 5 pertanyaan utama sebagai dasar analisis dan eksperimen. Pertama, mengapa layanan SSH sering menjadi sasaran brute force attack? Kedua, bagaimana proses serangan tersebut dijalankan dengan tools seperti Hydra? Ketiga, seberapa besar kerentanan SSH apabila tidak dilengkapi sistem perlindungan? Keempat, seberapa efektif file to ban dalam mendeteksi dan menghentikan serangan tersebut? Dan terakhir, bagaimana perbedaan perilaku sistem sebelum dan sesudah file to ban diterapkan? Kelima, rumusan masalah ini membentuk alur logis penelitian dari identifikasi risiko hingga pengujian solusi. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan secara praktis dan teoritis mengenai risiko layanan SSH yang tidak dilindungi. Kemudian, melakukan simulasi serangan menggunakan tools Hydra dan mengevaluasi efektivitas file to ban dari sisi kemudahan konfigurasi dan kecepatan respon terhadap serangan. Metodologi yang kami gunakan adalah kualitatif, berbasis simulasi pada lingkungan virtual. Kali ini Linux digunakan untuk melakukan serangan brute force, sedangkan Ubuntu server dijadikan target SSH yang kemudian dilengkapi dengan file to ban. Sebagai sistem pertahanannya, seluruh pengamatan dilakukan dengan mengacu pada log sistem, tangkapan terminal, serta screenshot hasil eksperimen. Pada tahap awal, kami menjalankan simulasi serangan brute force terhadap server Ubuntu yang belum dilengkapi file to ban. Serangan dilakukan dari mesin Kali Linux menggunakan tool Hydra. Hasilnya dapat dilihat pada 2 gambar yang ditampilkan dalam slide ini. Gambar pertama adalah isi file stripfang, striplog, stripout.log pada Ubuntu server, yang menunjukkan bahwa sistem mencatat banyak sekali upaya login gagal dari satu alamat IP yang sama. Gambar kedua memperlihatkan tampilan terminal Kali Linux saat perintah Hydra dijalankan, yang menunjukkan proses brute force berlangsung secara intensif tanpa adanya penghentian dari pihak server. Ini membuktikan bahwa tanpa sistem pembatasan login atau deteksi otomatis, layanan SSH sangat rentan disusupi oleh brute force attack. Setelah kami melihat bahwa sistem tanpa perlindungan sangat mudah dieksploitasi, langkah berikutnya adalah menginstal dan mengkonfigurasi file to ban pada Ubuntu server. Slide ini menunjukkan cuplikan konfigurasi file to ban yang kami gunakan. Konfigurasi tersebut mencakup pengaturan max retrieve sebanyak 3 kali, file time selama 3 menit, dan byte time-nya itu selama 1 jam. File log yang dimonitor adalah stripfang, striplog, stripout.log.
tempat di mana-mana semua upaya login SSH tercatat. Konfigurasi ini menunjukkan bahwa apabila dalam 3 menit terdapat 3 kali percobaan login yang gagal dari IP yang sama, maka IP tersebut akan diblokir selama 1 jam kurang lebih. Dengan mengaktifkan file to ban setelah konfigurasi selesai, sistem ini siap untuk merespons serangan secara otomatis. Slide ini memperlihatkan hasil simulasi serangan kedua setelah file to ban diaktifkan. Gambar pertama memperlihatkan bagian dari file strip var strip log strip out .log yang menunjukkan bahwa IP penyerangan telah diblokir oleh sistem setelah 3 kali percobaan gagal. Gambar kedua menampilkan hasil dari perintah file to ban client status SSHD, yang mana ini memperlihatkan bahwa layanan file to ban sedang aktif dan telah memblokir satu IP yang berasal dari Kali Linux sebagai penyerang. Dari sini terlihat bahwa file to ban benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu mendeteksi pola login gagal yang berulang dan melakukan tindakan yang preventif secara otomatis tanpa campur tangan administrator. Slide ini menjadikan perbandingan antara kondisi server sebelum dan sesudah penggunaan file to ban. Pada kondisi awal, ketika server belum dilindungi, Hydra dapat melakukan serangan login tanpa batasan. Semua permintaan login diterima oleh server meskipun berulang kali gagal, dan server hanya merekam kejadian tersebut dalam log tanpa memberi respon apapun. Sementara setelah file to ban diaktifkan, hanya dibutuhkan 3 percobaan login gagal untuk file to ban memblokir IP penyerang secara otomatis. Ini menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan dari sisi keamanan. Sistem yang semula pasif dan tidak mampu bertindak menjadi lebih responsif dan protektif hanya dengan menambahkan satu tools keamanan ringan. Slide ini meskipun tidak menampilkan gambar khusus, menjadi titik penting yang mempertegas efektivitas solusi yang ditetapkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa layanan SSH sangat rentan terhadap serangan brute force jika tidak dilindungi oleh sistem pembatasan login atau alat mitigasi. Tools seperti ini telah sangat mudah diakses dan digunakan untuk melakukan ribuan percobaan login ke sebuah server. Namun, dengan penerapan file to ban, sistem dapat secara otomatis mendeteksi dan memblokir IP penyerang setelah beberapa kali percobaan gagal. Hasil simulasi menunjukkan bahwa file to ban merupakan solusi yang ringan, mudah diimplementasikan, namun sangat efektif dalam meningkatkan keamanan SSH, khususnya untuk server Linux skala kecil hingga menengah. Ini membuktikan bahwa tindakan keamanan yang sederhana pun dapat memberikan perlindungan yang signifikan terhadap ancaman nyata. Demikian presentasi dari kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa. Semoga penelitian ini dapat memberikan pemahaman tambahan mengenai pentingnya keamanan dasar pada layanan jaringan seperti SSH, serta mendorong penerapan perlindungan minimal seperti file to ban dalam praktik nyata administrasi sistem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.